Apa kabar Ronaldo Kuate, pemain timnas Indonesia yang kini berkarir di Turki? Ronaldo Kuate jadi salah satu pemain Indonesia yang kini meniti karir di luar negeri sejak Februari 2023 lalu. Ronaldo Kuate tercatat sebagai pemain klub asal Turki, yakni Bodrumspor. Bodrumspor adalah kasta kedua dalam piramida sepak bola kompetisi Turki musim 2022-2023 lalu. Bodrumspor berada di posisi keempat klasemen akhir musim reguler Liga 1 Turki. Ronaldo Kuate memulai mencuat ketika bermain untuk tim muda Persib Bandung. Lalu dia bergabung dengan Madura United dan menjalani debut di BRI Liga 1 pada September 2021 pada usia yang sangat muda 16 tahun. Ronaldo Kuate punya darah sepak bola dari sang ayah, Roberto Kuate. Lama tidak terdengar, apa kabar Ronaldo Kuate yang kini berkarir di Turki? Simak ulasan lebih lengkapnya. Karir Ronaldo Kuate mirip dengan Marcelino Ferdinand. Mereka bersinar pada usia muda, menjadi pilihan utama di klub dan dipanggil timnas Indonesia berbagai level usia. Ronaldo Kuate tercatat pernah membela timnas Indonesia pada level U18, U19, U22 dan U23 dan senior. Ronaldo Kuate menjalani debut bersama timnas Indonesia level senior pada usia sangat muda, 17 tahun. Momen itu terjadi pada Januari 2022. Ketika itu, Indonesia memainkan 2 laga uji coba lawan Timor Leste. Ronaldo Kuate selalu bermain pada 2 laga uji coba tersebut. Dia membuat 1 assist untuk skuad Garuda. Cedera dan absen di SEA Games. Setelah bermain di Piala Asia U20 2023, nama Ronaldo Kuate masuk dalam skuad proyeksi SEA Games 2023. Hanya saja, nasib buruk menimpa pemain berusia 18 tahun tersebut. Ronaldo mengalami cedera saat timnas Indonesia U22 memainkan laga uji coba lawan Lebanon. Ketika itu, Ronaldo menabrak papan iklan pembahas lapangan. Ronaldo terkapar sambil memegangi lutut. Ronaldo Kuate harus menjalani operasi karena cedera tersebut. Ronaldo tidak bisa membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 yang kemudian sukses meraih medali emas. Pelatih timnas Kyrgyzstan U24 dibikin pusing timnas Indonesia U24. Langsung ngomong gini usai laga Asian Games 2023. Pelatih timnas Kyrgyzstan U24 Lisitsin Maxim dibikin pusing oleh timnas Indonesia U24 usai bertanding di Asian Games 2023. Tak ayal, setelah laga dirinya memuji penampilan dari timnas Indonesia U24 Aswan Indra Safri tersebut. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia U24 mengawali perjalanan mereka di cabang olahraga sepak bola Asian Games 2023 dengan baik. Di matchday pertama, timnas Indonesia U24 sukses menekuk Kyrgyzstan U24 dengan skor 2-0 di Zhejiang Normal University Stadium Cina pada Selasa, 19 September 2023 malam WIB. Pada babak pertama, pertandingan berjalan dengan sangat alot, baik timnas Indonesia U24 maupun Kyrgyzstan. Keduanya saling jual beli serangan. Meski begitu, skor kacamata bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Indra Safri langsung melakukan sedikit perubahan taktik. Usaha ini pun berbuah manis pada menit ke-58. Berawal dari sebuah kemelut di depan kotak penalti, ramai rumah kick sukses keluar dari kerumunan pemain bertahan dan melepaskan sepakan keras ke arah gawang. Sepakan ini gagal diantisipasi penjaga gawang yang membuat Indonesia unggul 1-0. Tertinggal 0-1. Kyrgyzstan semakin meningkatkan intensitas penyerangan. Beruntung, solidnya pertahanan skuad Garuda membuat Kyrgyzstan tidak mampu mencetak satupun gol. Alih-alih mencetak gol, Kyrgyzstan justru kembali kebobolan. Berawal dari counter attack, Hugo Samir berhasil merebut bola dan melakukan sprint super cepat ke arah gawang Kyrgyzstan. Melihat penjaga gawang yang berusaha menghampiri bola, putra dari Jackson F. Tiago itu kemudian melepaskan tendangan mendatar yang menjadi gol kedua untuk Indonesia. Selesai laga, pelatih timnas Kyrgyzstan U24, Lisitsin Maxim,
memberikan komentarnya untuk skuad Garuda Muda. Menurutnya, Timnas Indonesia U24 bermain bagus dan solid. Hal itu terbukti dari keberhasilan Indonesia yang menjebol gawang anak asuhnya sebanyak 2 kali. Faktanya, Indonesia berhasil mencetak 2 gol, sedangkan kami tidak. Hal itu sudah cukup untuk menggambarkan apa yang terjadi di atas lapangan, ujar Lisicin Maxim pada konferensi pers setelah laga Rabu 20 September 2023. Selain itu, Lisicin Maxim juga memuji pemain bertahan Indonesia yang bermain sangat baik. Pelatih berusia 45 tahun itu mengakui jika lini pertahanan skuad Garuda sangat sulit dibongkar, sehingga Kyrgyzstan kesulitan mencetak gol. Saya tidak mau menyebut satu nama secara khusus, akan tetapi 2 bek tinggi di lini pertahanan Indonesia, Rizky Ridho dan Andi Setio, bermain sangat baik, ujarnya. Mereka sulit dilewati dan membuat kami tidak bisa mencetak gol. Lisicin Maxim menambahkan, terlepas dari itu, kemenangan atas Kyrgyzstan membuat Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara grup F dengan koleksi 3 poin dan selisih gol plus 2. Setelah ini, Timnas Indonesia U24 akan kembali bersiap untuk menghadapi Taiwan pada hari Kamis, 21 September 2023. Menarik untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 berikutnya. Head to head Timnas Indonesia versus Kyrgyzstan, pesta gol di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia U24 memiliki memori manis ketika bersua Kyrgyzstan, tetapi bukan dalam pentas Asian Games. Berikut ini head to head Timnas Indonesia versus Kyrgyzstan. Timnas Indonesia U24 diketahui bakal bersua Kyrgyzstan dalam laga Asian Games 2022-2023 di Stadion Zhejiang Normal University pada Selasa, 19 September 2023. Kedua kubu sejatinya belum bersua sepanjang sejarah Asian Games. Indonesia dan Kyrgyzstan pun tidak pernah bertemu untuk level skuad U23. Akan tetapi, Indonesia tercatat 2 kali melawan Kyrgyzstan dalam agenda uji coba skuad senior. Momen pertama dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada 1 November 2013. Duel ini pun berakhir klimaks bagi Indonesia. Skuad Garuda pesta gol lewat kemenangan 4-0 atas Kyrgyzstan. Timnas Indonesia mencatatkan 3 pemain di papan skor berkat 2 gol Zulham Zamrun serta masing-masing 1 dari Titus Bonai dan Ahmad Yufrianto. 4 tahun berselang, Timnas Indonesia dan Kyrgyzstan kembali bersua di Aceh.